Oke guys, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng Mas Rama tentang perkopian. Kita banyak dapat ilmu dari beliau. Monggo, Mas Ri, ada yang perlu dipertanyakan? Ya. Tadi kan Mas Rama bilang kopi ada yang grade A yang di ekspor itu. Nah, itu ciri-cirinya seperti apa grade A itu, atau setelahnya grade ini apa cirinya gimana gitu. Jadi sebenarnya grade A itu banyak faktornya ya Mas. Ya. Bisa dari genetikanya. Oh ya. Genetika orang tuanya, tumbuh-tumbuhannya gimana grade A. Ataupun kondisi tanah, terus kondisi pasca panen, pas habis panennya itu di kondisi yang pas bagus enggak. Nah, nanti setelah dipetik buah kopinya itu, maka kopi akan dikelupas. Ya. Nah, setelah dikelupas itu nanti baru kelihatan bijinya seperti apa. Ya, sekarang berkembang jadi green bean itu. Ya, green bean, betul banget, green bean. Dari green bean itu nanti kelihatan mana kopi yang bener utuh bulat. Ya. Ukurannya sesuai dengan tumbuhannya. Misalnya Arabica itu memang kecil-kecil. Kecil. Oh. Tapi sekecil apa itu bakal ada perbedaannya. Misalnya standarnya harusnya diameter paling tingginya dia 6 mm. Ya. Nah, yang 6 mm ke atas dari tumbuhan itu masuk grade A. Oh gitu. Simpelnya gitu. Nanti 6 sampai 5 grade B, Oh ya. 5 sampai 4 grade C. Itu dari ukuran. Belum dari keutuhan buah, keutuhan bijinya. Ya. Semakin banyak bocelnya, semakin banyak anunya, itu bisa masuk grade B. Ya. Terus juga cara proses dia dari pengelupasan itu juga bakal mempengaruhi grade-nya. Atau ada beberapa perusahaan yang memang pabrik-pabrik kopi yang udah netepin grade semenjak dari buah. Oh gitu. Jadi nggak bisa disortir. dari buahnya nih, wah Misalnya buahnya 10 disortir jadi 3 biji itu yang grade A. nah itu bagus gitu. baru diproses, baru dia proses pengelupasan. Jadi macam-macam. Tadi intinya adalah semakin sempurna entah buah, Iya. entah bijinya yang udah green bean itu, maka grade-nya dia semakin tinggi. Ada yang undat-undat, ancur-ancur, itu jadi D sampai E ke bawah, di akhir. Tanya lagi Mas Rama, mungkin nggak kita dapat grade A itu ke petani langsung? Jadi kita nyortir sendiri atau harus cari ke pabrik atau gimana yang grade A itu tadi? Kopi grade A. Kalau kita masih ngomongin buah dan green bean, pada dasarnya kalau petani tradisional itu kemungkinan masih kesulitan untuk memisahkannya. Agak susah ya? Agak susah. Karena memang meskipun mereka sudah lama di bidangnya, kita nggak bisa menyalahi faktor X di pertumbuhan kopi. Ini misalnya aja nih ya, tumbuhan ini, satu pohon kopi ini, tahun ini mau panen Agustus, tahun depan tuh panjangin lagi panen September, itu belum mesti jadi buah yang sama. Satu tumbuhan, satu orang tua, kopi ini kemarin nggak ada rumputnya di bawahnya. Sekarang tahun ini, tahun depan ada, itu hasilnya akan berubah. Nah, memang proses grading ini bisa usahakan pakai kasat mata, tangan dan lain-lain, tapi nggak akan bisa sensitif, sedetail, eksklusif dengan mesin. Jadi mayoritas untuk grading kopi tetap kita perusahaan, kecuali perkebunan yang benar-benar besar. Contohnya beberapa kebunan di Kalimantan sana, kalau saya dapat kopi grade A itu ya harus dari supplier. Oh, Biasanya gitu, dari supplier. Kalau cuma dari petani sih, Petani tahunya per kilo harga sekian. nah gitu. Misalnya kopinya ini berbuah banyak, 1 ton harga segini, mau dijual buah, mau dijual biji, ya gitu. Atau kapan-kapan kita ngejak Mas Rama aja pergi ke sekitar misalnya Temanggung, daerah sentra kopi ya Om Noreh, itu cari ayo Mas ke petani mana. Kan petani kan jarang yang tahu ya ini ya grade A seperti apa. Nah, Yuk kita ngobrol sama, nyari langsung, cari proses manual mungkin ya, proses manual dirasakan. bisa. Ada Kapan? lagi Mungkin kita schedule kan. Ya. ini pasti soal duit. Kanan. Kanan. Oh iya Mas, ini
saya kan kalau di dulu iklan itu ada yang apa kopi luwak atau apa itu dari hasil potongan luwak. Jadi seperti apa ya? buah kopi terus biji kopinya tadi diolah lagi. Terus ini kita ngomongin kopi luwak ya, bukan kopi cap. Beda lagi. Beda. Ya, nanti kita bisa bahaya. Beda. Tapi ini kopi luwak ya. Kopi luwak. Kan Kopi garangan. kopi garangan. Bang kopi dari garangan. Itu seperti apa Mas? Kopi luwak. Kopi luwak. Oh. Kopi luwak gini sebenarnya gini. Proses pulping atau pengelupasan buah dan kulit kopi itu biasa dilakukan oleh manusia. Dari buah ke biji. Itu macam-macam prosesnya. Ada pakai proses basah, proses kering, proses honey, proses direndam di air, nanti ngelupas. Misalnya di PP kayak tradisional itu dry, terus nanti ngelupas. Nah, kopi luwak ini spesial. Dia pengelupasannya melalui fermentasi di lambung luwak. Jadi pakai hewan luwak. Nah, pakai luwak. Jadi luwak makan kopi, bijinya nggak bisa diproses oleh lambungnya dia, masih utuh keluar. Dikeluarkan oleh kopi melalui fesesnya. Kenapa kok begitu terkenal? Kenapa kok begitu mahal? Yang jelas dimensi rasanya beda Mas. Nggak bakal ada aroma fishy atau fishy amis bau kayak daging tapi enak di kopi selain kopi luwak. Itu satu. Kedua, kita nggak mungkin mass production. Bisa sebenarnya, tapi kapasitasnya nggak mungkin toh. Kayak kita ngolah tontonan biji kopi langsung. Nah, dengan luwak kan nggak mungkin, butuh berapa ratus ribu luwak. Terus yang ngangon sopo. Nah, Denger luwak ini. nah ini kita ngomongin kopi luwak nih. Kalau saya pribadi cukup sedih dengan air-air ini kopi luwak karena mahal. Terus ada lahir jenis kopi luwak baru, kopi luwak ternak dan kopi luwak liar. Jadi kalau kopi luwak itu seharusnya yang dulu awalnya bener-bener mahal itu kopi luwak liar. Jadi luwak-luwak di sekitar perkebunan kopi memang hidup di situ. Memang hidup di situ, meninggalkan fesesnya yang masih utuh itu biji-biji kopi yang itu baru diproses. Karena harganya mahal, kopi luwak ini sekarang diternakkan, luwaknya diternakkan, dipaksa makan kopi. Fesesnya diangkut. Nah, padahal rasanya jauh beda. Ya. Karena kopi luwak liar. Nah, kalau kopi luwak liar itu dia makan kopi. Memang keistimewaan luwak nih ya. Dia cuma milih kopi yang bener-bener matang, bener-bener enak. Bijinya dia tuh bisa bener-bener milih dimakan. Tapi habis itu dia makan lain, buah, nanas, pepaya dan lain. Kopi luwak ternak enggak? Lontor kopi, makan kopi seminggu sekali baru makan buah. Makan kopi seminggu sekali baru makan buah. Nah, masaknya selain kasihan, kedua juga proses selektifnya luwak itu nggak bisa berjalan dengan lancar. Karena yang digelontorkan itu udah dibak, gitu loh. Dia naik kepepet lapar ya, mentah pun dimakan. Terus juga proses pencampuran rasa dari buah-buahannya itu minim banget, kurang. Nah, jadi kalau mau bilang kopi luwak yang asli, wah aku nggak bisa ngomong kecuali bener-bener ke Kalimantan atau ke daerah Temanggung yang punya peternakan kopi terus ada pupuk luwak diambil sendiri. Jadi ya agak hati-hati aja kalau udah ngomong kopi luwak mahal tapi entah perusahaan kopinya belum bonafit ya malah kasihan gitu aja. Tapi bener-bener enak. Luwak tuh bener-bener pinter milih kopi. Satu lagi Mas, mau tanya. Misalnya kita mau bikin kedai kopi, warung kopi, ada nggak istilahnya apa? Larangan mencampurkan sesuatu yang itu nggak boleh dicampur dengan zat kopi. Misalnya aku nyampur, kalau orang Jawa kan senangnya gula, lagi. Tapi kan ada zat tertentu yang boleh dicampur di dalam kopi itu sendiri. Entah zat apa, mungkin Mas Rama kan lebih tahu. Tapi sebelum itu kita keep dulu ya jawaban Mas Rama. Yakin ini? Nah, nggak keburu. Ya, kita ngopi dulu, masih ada ini. Oke guys, kita keep dulu guys jawabannya guys. Habis ini kita ngobrol lagi tentang perkopian. Tetap di channel Ini itu kopi kita.